see the title of this presentation, which is Comprehensive Stylistic Analysis of Invictus. Analisis stilistika adalah analisis yang mempelajari bagaimana seseorang penulis menggunakan bahasa untuk menciptakan makna, emosi, dan efek bentuk kepada pembaca. Dalam presentasi ini, saya akan membahas bagaimana William Ernest Henley menggunakan struktur bahasa, bunyi, dan pilihan kata dan gaya penulisan untuk memperkuat pesan utama puisi Invictus, yaitu tentang ketahanan diri dan keberanian. Next. Berikut the poet behind the poem. William Ernest Henley was an English poet and literary critic who lived from 1849 until 1903. Sejak masa remaja, Henley menderita penyakit tuberkulosis tulang yang menyebabkan ia harus menjalani amputasi kaki di bawah lutut. However, in spite of giving up, he showed extraordinary courage and mental strength. Pengalaman penderitaan fisik tersebut kemudian menjadi inspirasi utama dalam penulisan puisi Invictus. Melalui puisinya, Henley menunjukkan bahwa manusia tak bisa menjadi kuat walaupun menghadapi sakit, kesulitan, dan tidak kepastian hidup. Next. Berikut historical context. Pada masa Victoria, masyarakat Inggris sangat menjunjung tinggi nilai tanggung jawab pribadi, moralitas, disiplin, dan ketabahan hidup. The poem is also influenced by Stoicism, which is a philosophy that teaches people to stay calm, strong, and emotionally controlled during difficult situations. Karena itu, dalam puisi ini kita bisa melihat bagaimana Henley mencoba menunjukkan bahwa penderitaan bukanlah alasan untuk menyerah, tetapi justru menjadi ujian kekuatan karakter manusia. Yang gelap, penuh penderitaan, dan ketidakpastian. Pada bait pertama, Henley menggambarkan kehidupan seperti malam gelap yang menutupi dirinya. Namun, ia tetap bersyukur karena memiliki jiwa yang tidak dapat dikalahkan. In the second and third stanzas, the speaker explained that although life gives pain and suffering, he refuses to cry or surrender. Dan pada bagian terakhir, Henley memberikan penegasan yang sangat kuat melalui kalimat I am the master of my fate, I am the captain of my soul. Kalimat ini menunjukkan bahwa manusia tetap memiliki kendali atas hidup dan dirinya sendiri. Berikut struktur dan metode. Yang pertama, quatrain. Terdiri dari 4 bait, itu struktur naratifnya yang progresif menunjuk penegasan kontrol dari diri mutlak di bait terakhir. Yang kedua, iambic tetrameter. Metrum stabil yang mencerminkan detak jantung konsisten dan langkah kaki yang pasti di tengah badai penderitaan. Yang terakhir, rima abe-abe. Skema rima yang ketat memberikan kesan keseimbangan, ketaatan, dan resolusi mental yang sangat kuat. Berikut phonological analysis. Dalam puisi ini, Henley menggunakan aliterasi, asonansi, dan konsonansi untuk menciptakan efek emosional yang kuat. For example, in the phrase "glory but unbound," the repetition of the beat sound creates a powerful drumming effect. Efek bunyi tersebut membuat pembaca dapat merasakan kekuatan, keteguhan, dan semangat pantang menyerah dari pembicara dalam puisi. Selain memperindah puisi, unsur bunyi juga membantu memperkuat suasana emosional yang ingin disampaikan oleh penyair. Berikut analisis grafological.
black, pit, and horror ditulis menggunakan kata kapital ditulis menggunakan huruf kapital untuk memberikan penekanan pada suasana gelap dan ancaman besar yang dihadapi pembicara. The repeat use of the capital letters A also emphasizes personal identity, confidence, and individuality. Selain itu, penggunaan tanda baca membantu menunjukkan perubahan emosi dan memberikan penegasan terhadap makna tertentu dalam puisi. Next. Berikut analisis morphologies. Now we use the prefix "an" in words such as unutterable and unafraid. Prefix "an" digunakan untuk menunjukkan bahwa pembicara tidak dapat dikalahkan dan tidak merasa takut walaupun menghadapi penderitaan hidup. Selain itu, kata blood beginnings menggambarkan penderitaan yang brutal dan terus-menerus. Pemilihan kata tersebut membantu memperkuat tema utama, yaitu ketahanan mental dan keberanian. Next. Berikut leksikosintакsis. Pada dua baris terakhir, Henley menggunakan paralelisme. I am the master of my fate. I am the captain of my soul. The repetition of the phrase I am creates a strong rhythmic and emotional effect. Pengulangan tersebut menegaskan bahwa manusia memiliki kendali penuh atas hidup, keputusan, dan masa depannya sendiri. Kalimat ini juga menjadi bagian paling terkenal dari puisi Invictus karena mengandung pesan motivasi yang sangat kuat. Next. Berikut thematic integration. Semua unsur bahasa seperti bunyi, struktur, pilihan kata, dan tampilan visual saling mendukung untuk memperkuat makna puisi. Henley berhasil menciptakan harmoni antara bentuk bahasa dan isi pesan sehingga pembaca dapat merasakan kekuatan emosional dari puisi ini. Next. Berikut pedagogical implications. Melalui analisis stilistika, siswa dapat memahami bahwa tata bahasa dan pilihan kata bukan hanya aturan biasa, tapi juga alat artistik untuk menciptakan makna dan emosi. The poem also teaches important values such as courage, self-confidence, determination, and resilience. Karena itu, puisi Invictus ini sangat relevan untuk dipelajari, terutama untuk memotivasi pembaca agar tetap kuat dalam menghadapi tantangan hidup. As a conclusion, Invictus is not only a poem about suffering, but also a poem about human strength and resilience. Melalui analisis stilistika, kita dapat melihat bagaimana William Ernest Henley menggunakan unsur bahasa secara efektif untuk menyampaikan pesan keberanian dan keteguhan hati. I hope this presentation can help us understand the deeper meaning of the poem and appreciate the beauty of language in literature. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.